Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifah Musdalifah dengan NIM 2019-8201 dari ASD semester 6. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bilangan Romawi. Apa yang dimaksud dengan bilangan Romawi? Bilangan Romawi adalah salah satu bilangan yang sering digunakan dalam matematika. Angka bilangan Romawi ini didasarkan pada lambang-lambang tertentu yang nilainya tidak sama. Di bawah ini terdapat list untuk angka dasar pada bilangan Romawi. Misalnya, 1 sama dengan I, 5 sama dengan V, 10 sama dengan X, 50 sama dengan L, 100 sama dengan C, 500 sama dengan D, dan 1000 sama dengan M. Nah, angka dan lambang bilangan Romawi dasar di atas harus kalian ingat dan hafal ya. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah bilangan asli ke bilangan Romawi? Untuk mengubah bilangan asli ke dalam bentuk Romawi, ada beberapa ketentuan atau aturan yang harus kita patuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada aturan pertama. Jadi penulisan lambang yang sama hanya boleh berurutan sebanyak 3 kali. Tetapi untuk V, L, dan D, penulisan berurutannya hanya boleh 1 kali. Jika lambang itu ditulis berurutan, maka artinya lambang tersebut dijumlahkan. Contohnya, angka 2 dalam bilangan Romawi dapat ditulis II, dan yang artinya adalah 1 ditambah 1 dengan hasil 2. Kemudian, angka 3 dalam bilangan Romawi dapat ditulis III, yang artinya itu adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 dengan hasil 3. Selanjutnya ada aturan 2. Jika lambang Romawi dengan angka yang lebih kecil terletak di sebelah kiri lambang Romawi dengan angka yang lebih besar, berarti terjadinya pengurangan. Contohnya, angka 4 dalam bilangan Romawi dapat kita tulis sebagai IV, yang artinya 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian ada aturan 3. Jika lambang Romawi dengan angka yang lebih kecil terletak di sebelah kanan lambang Romawi yang lebih besar, maka lambang-lambang itu dapat kita jumlahkan. Contohnya, angka 6 dalam bilangan Romawi dapat ditulis sebagai VI, yang artinya 5 ditambah 1 dengan hasil 6. Kemudian, dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan Romawi, terdapat aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, I hanya dapat digunakan untuk menjumlahkan dan mengurangi V dan X. Dan yang kedua, X hanya dapat digunakan untuk menjumlahkan dan mengurangi L dan C. Dan yang ketiga, C hanya dapat digunakan untuk menjumlahkan dan mengurangi D dan M. Kemudian kalian bisa perhatikanlah contoh-contoh soal berikut ini agar kamu semakin paham. Contoh soal yang pertama, ubahlah bilangan asli berikut menjadi bilangan Romawi. Yang pertama ada A5, B7, dan C9. Jawaban yang A, angka 5 dalam bilangan Romawi dapat ditulis sebagai V. Dan yang B, angka 7 dapat dibuat dalam bentuk penjumlahan yaitu 5 ditambah 2. Dalam Romawi penjumlahan ini dapat ditulis sebagai V dan II dengan hasil VII. Dan yang C, angka 9 dapat dibuat menjadi 2 bentuk yaitu sebagai berikut. Bisa memakai penjumlahan yaitu 5 ditambah 4 dan bisa juga pakai pengurangan 10 dikurang 1. Ingat ya, yang dijumlahkan atau dikurangkan itu adalah bilangan Romawi dasar. Jadi, tidak boleh kita buat 9 itu adalah 6 ditambah 3 atau 11 dikurang 2. Karena 6 dan 11 itu bukan bilangan Romawi dasar. Contoh soal yang kedua, apa lambang Romawi untuk angka 38 dan 48? Jawabannya, angka 38 ini bisa kita tulis dalam bentuk penjumlahan yaitu 30 ditambah 8, yang artinya 30 itu XXX dan 8 itu VIII dengan hasil XXX VIII, yaitu 38. Kemudian, angka 48 ini bisa kita tulis dalam bentuk pengurangan yaitu 50 dikurang 2 atau 50 itu sama dengan L
kemudian 2 ini sama dengan II, dengan hasil IIL. Tetapi bentuk pengurangan di atas tidak benar karena L hanya boleh dikurangi oleh X, bukan I. Jadi bentuk pengurangan yang benar adalah 50 dikurang 10 ditambah 8. Dengan hasil L dikurang X ditambah VIII. Dengan hasil XLVIII. Mungkin kalian juga akan membuat bentuk penjumlahan dari 48 yaitu sebagai berikut. 40 ditambah 8. 40 itu lambangnya adalah XL, yaitu 50 dikurang 10. Tidak boleh XXX. Atau 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 karena menyalahi aturan nomor 1 tadi. Kemudian 40 ditambah 8 sama dengan XL plus VIII dengan hasil XLVIII. Hasilnya ternyata sama dengan dalam bentuk pengurangan, namun intinya kalian harus bisa sedemikian rupa mengubah bilangan-bilangan asli menjadi bilangan Romawi, sehingga tidak menyalahi aturan yang berlaku. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.